Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita semua bisa belajar dengan semangat, oke? Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang tadi pagi membuka pintu rumah? Bagus, lalu siapa yang membawa tas sekolah sendiri? Nah, itu kalian membuka pintu atau membawa tas, apakah benda tersebut bisa bergerak sendiri atau tidak? Betul, tentu tidak ya. Benda tersebut bisa bergerak karena kita memberikan tenaga berupa dorongan atau tarikan. Hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita, oke? Menurut kalian, apa itu gaya? Baik, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat menghentikan benda yang sedang bergerak. Bahkan gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Coba perhatikan buku ini. Ketika ibu dorong buku ini, bukunya bergerak atau tidak? Artinya, gaya dapat membuat benda bergerak. Lalu, kalau ketika ibu menghentikan buku ini, bukunya berhenti atau tidak? Berarti gaya juga dapat menghentikan gerakan benda yang kita gerakan atau kita hentikan. Mudah dipahami ya? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Anak-anak, ternyata gaya memiliki beberapa jenis. Yaitu ada 5 jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya magnet, dan terakhir ada gaya gravitasi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Coba perhatikan ada gambar itu. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang berasal dari tenaga manusia ataupun hewan. Coba siapa yang pernah mengangkat galon? Wah, bagus. Itu menggunakan gaya gaya otot. Nah, coba di sini siapa yang pernah mendorong meja? Nah, itu juga sama dinamakan gaya otot. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Misalnya ketika kita menghapus papan tulis atau ketika sepatu kita bergesekan dengan lantai atau tanah saat berjalan. Coba menurut kalian mengapa kita tidak mudah terpeleset saat berjalan? Betul, karena adanya gaya gesek antara alas sepatu dan lantai. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gaya pegas. Siapa yang tahu ketepel? Nah, permainan itu bisa memanjang dan bisa kembali lagi ke semula. Nah, itu dinamai gaya gaya pegas. Yang keempat yaitu ada gaya magnet. Magnet dapat menarik benda tertentu, misalnya paku, jarum, besi, dan juga yang lainnya. Coba sekarang ibu tanya, kalau magnet bisa menarik kayu atau tidak? Bagus, berarti tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir ada gaya gravitasi. Contohnya, misalkan penghapus jatuh ke lantai, itu dinamain gaya apa? Ya, betul, gaya gravitasi. Karena, kenapa dinamai gaya gravitasi? Karena bumi memiliki gaya gravitasi. Semua benda yang kita lepaskan atau tertarik menuju permukaan bumi. Oke, sekarang kita belajar sifat-sifat gaya, yaitu gaya mempunyai arah, gaya juga mempunyai besar atau kekuatan. Semakin besar gaya diberikan, biasanya benda akan bergerak semakin jauh. Selain itu, gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Permukaan yang kasar memiliki gaya gesek lebih besar dibandingkan permukaan yang licin. Bisa dimengerti? Coba sekarang kita sebutkan contoh gaya yang ada di sekitar kita. Boleh, misalnya pertama, mendorong kursi, betul, menarik koper, membuka pintu, menendang bola. Terus apa lagi? Mengangkat tas sekolah. Semuanya itu merupakan gaya.
Coba perhatikan gambar yang laki-laki sedang mendorong troli. Pada gambar pertama ada laki-laki yang sedang mendorong troli. Itu termasuk gaya apa? Yaitu gaya dorongan. Sedangkan gambar yang kedua, yang cewek itu sedang membawa koper, yaitu disebut tarikan. Jadi gaya berupa tarikan maupun dorongan. Sekali lagi, gaya berupa apa? Berupa tarikan atau berupa dorongan. Baik. Oke, sekarang penyelidikan gaya gesek. Ketika bola ditendang, apakah bola terus bergerak selamanya atau tidak? Betul, lama-kelamaan bola juga akan berhenti. Hal tersebut disebabkan oleh adanya gaya gesek antara bola dan permukaan tanah. Begitu juga saat bermain perosotan. Kalian ketika main perosotan akan berhenti atau tidak? Betul, adanya gaya gesek antara pakaian dengan permukaan perosotan. Oke, anak-anak, selanjutnya ada pengaruh gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki beberapa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperlambat atau menghentikan gerakan benda. Yang kedua, membantu kita berjalan tanpa tergelincir. Yang ketiga, membantu kendaraan berhenti. Selanjutnya, ada pengaruh gaya magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda tertentu seperti jarum, besi, dan juga baja. Magnet memiliki beberapa pengaruh di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti menarik benda yang terbuat dari besi atau baja, menarik benda tanpa harus menyentuhnya, membantu pekerjaan manusia. Coba, apakah magnet bisa menarik kayu? Ya, betul, tentu tidak ya, karena kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet yaitu hanya benda-benda tertentu yang mengandung logam seperti besi, jarum, baja yang dapat ditarik oleh magnet. Dapat dimengerti semuanya? Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Betul. Terus ada berapa jenis gaya yang kita pelajari hari ini? Betul, ada 5. Coba sebutkan gaya otot. Ya, betul, bagus sekali. Nah, mengapa buah bisa jatuh dari pohonnya? Betul, dikarenakan ada gaya gravitasi. Bagus sekali. Jawaban kalian sudah benar semua. Oke, hari ini kita telah belajar bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, maupun berubah bentuk. Kita juga telah mengenal 5 jenis gaya, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi. Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menemukan berbagai contoh gaya di lingkungan rumah maupun di sekolah. Terima kasih anak-anak atas semangat belajar kalian hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.